Kala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari tanahku yang ku cintai. Engkau ku hargai. Monumen Tugu Pahlawan merupakan sebuah monumen yang menandai peristiwa peperangan 10 November 1945. Monumen ini mempunyai tinggi 41,15 meter dengan diameter puncak 1,3 meter yang dikombinasikan dengan lengkungan sebanyak 10 buah dan terbagi atas 11 ruas. Ini menandakan terjadinya Perang 10 November tahun 1945. Bila dilihat dari bawah, Tugu Pahlawan nampak seperti paku yang kokoh menjulang tinggi. Tepat di belakang sisi bangunan Tugu Pahlawan terlihat sebuah simbol patung perjuangan pahlawan kemerdekaan tanpa nama yang dikenal dengan Berjuang Tanpa Pamrih. Monumen ini didirikan di atas tanah bekas bangunan gedung pengadilan tinggi di masa kolonial Belanda, dengan peletakan batu pertamanya yang dilakukan oleh Presiden Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia pada tahun 1951. Di sekeliling Tugu Pahlawan terdapat patung para pahlawan yang dikenal antara lain patung Gubernur Suryo sebagai Gubernur pertama Jawa Timur, Bung Tomo, dan mobil peninggalan Bung Tomo yang masih terawat rapi. Tujuan pembangunan monumen ini untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan yang gugur dalam Perang 10 November 1945. Seperti yang kita tahu, Perang 10 November di Surabaya merupakan sebuah peperangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang ingin dikuasai kembali oleh kolonial Belanda pada masa silam. Ditandai dengan pembunuhan Jenderal Malabi hingga perobekan bendera di Hotel Orange, pertempuran Surabaya sangatlah hebat karena melibatkan segala aspek warga Surabaya. Peristiwa ini dapat kita saksikan dalam Museum 10 November yang dibangun pada tahun 2000. Dalam museum itu terdapat suasana para tokoh pejuang 10 November. Di antaranya miniatur patung pahlawan tanpa nama yang gugur dalam medan pertempuran, miniatur heroiknya suasana pidato Bung Tomo, dan film dokumenter dalam ruangan diorama statistika 3 dimensi. Pahlawan Surabaya, agar memudahkan kita mengikuti jejak para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita dengarkan setiap etapa perjuangan arek-arek Surabaya. Ironisnya, perjuangan 10 November yang terdokumentasikan rapi di Museum Pahlawan ini kurang mendapat respon untuk dikunjungi masyarakat Surabaya sebagai destinasi wisata sejarah kota Surabaya.
Jadi pesan untuk kaum milenial terutama ya, mari kita berikan apresiasi kepada museum ya, terutama Monumen Tugu Pahlawan dan Museum 10 November Surabaya. Dengan cara apa? Dengan cara ayo rame-rame datang ke Monumen Tugu Pahlawan dan Museum 10 November Surabaya. Tujuannya apa? Agar kita para pemuda-pemudi generasi bangsa bisa mendapatkan sebuah edukasi, dalam hal ini adalah edukasi sejarah ya, dengan tujuan pula bahwa nantinya agar para generasi muda itu ya bisa mengsuri toladani ya, apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan ya pada saat merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, terutama pada peristiwa pertempuran di Surabaya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghormati jasa pahlawannya. Mari kita tumbuhkan rasa nasionalisme dengan belajar tentang sejarah negara kita.